Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan membahas persoalan Yudas sebagaimana yang sementara kita bahas, yakni pandangan-pandangan dari sang debaters. Sebenarnya saya masih akan menanggapi beberapa potongan video dia, hanya rupanya dari beberapa video saya yang sudah saya upload itu orangnya tidak sabar, sehingga lalu akhirnya dia membuat 3 video sekaligus di dalam menanggapi apa yang sudah saya sampaikan, ya. Ada video judulnya Lelucon Esra Soru makan omongan sendiri. Lalu ada video kedua yaitu Dusta Esra Soru yang pertama dan Dusta Esra Soru yang kedua, ya. Nah, karena itu maka saya menahan dulu pembahasan lanjutan saya terkait dengan video dia yang terdahulu, dan saya kali ini mau menanggapi video dia, ya. 3 video dia itu akan saya tanggapi dalam 3 tanggapan saya. Dan pada saat ini saya akan menanggapi video dia yang judulnya adalah Lelucon Esra Soru makan omongan sendiri. Nah, bagaimana? Apakah benar saya sedang membuat lelucon dan memakan omongan sendiri? Apa yang dia maksud dengan itu? Nah, kita dengarkan dulu apa yang dia omong dan setelah itu akan saya tanggapi. Sang debaters mengatakan bahwa pada waktu saya mengutip dan menjelaskan Yohanes 6 ayat 64 itu saya hanya berasumsi doang dan saya tidak mengerti maksud ayat itu. Ya, nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang sedang berasumsi doang dan siapa sebenarnya yang tidak mengerti maksud ayat itu, atau siapa yang tidak mengerti apa yang sedang dikatakan. Ya. Mari sekarang kita lihat kembali Yohanes 6 ayat 64, ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, menurut sang debaters yang tadi kita sudah lihat, dia menolak bahwa ayat ini sebagai bukti bahwa Yudas itu bukan orang percaya, atau Yudas termasuk di dalam orang yang tidak percaya di situ. Menurut dia, adanya kata dan, siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu memang untuk Yudas, tapi Yudas tidak termasuk pada siapa yang tidak percaya. Dasarnya adalah ada kata dan di sana. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Jadi yang tidak percaya ini bukan Yudas. Yudas itu yang menyerahkan dia. Nah, saya akan jelaskan ayat ini, ya. Pertanyaan kita adalah bahwa apakah adanya kata penghubung dan di antara 2 kalimat itu harus berarti bahwa yang dibicarakan di sana itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Nah, inilah Pak Esra Soru, ya. Coba tonton video saya itu lagi. Tidak ada saya katakan dan itu harus 2 pribadi yang berbeda. Ya, tetapi saya tahu itu adalah bahasa matematis, logikal, dan itu bernilai benar jika kedua-duanya benar. Maka ada kemungkinan itu terhadap 2 orang. Karena kalimat ada siapa, ya kan? Oke. Dan keduanya harus memiliki kriteria yang dikatakan. Tidak percaya dan siapa yang menyerahkan Yesus. Kan demikian. Nah, di kalimat atasnya coba Bapak Esra Soru juga baca apa katanya. Siapa yang tidak percaya, kan itu pertama diucapkan kan, baru dibuatlah bahwa Yesus mengetahui. Kan di antara kamu ada yang tidak percaya. Baru dibuat lagi kalimat selanjutnya, Yesus mengetahui siapa yang tidak percaya dan siapa. Itu bisa juga merujuk kepada 1 orang. Kalau hanya menggunakan kalimat dan itu bisa merujuk kepada juga 2 orang. Intinya terpenuhi kriteria yang disebutkan, Pak Esra Soru. Nah, tetapi udahlah. Saya tidak membahas itu, kalian tonton aja videonya. Di akhir cerita intinya dia mengatakan bahwa Yudas yang dimaksud tidak percaya dan menyerahkan Yesus. Oke? Nah, kalau sekarang dia mengatakan bahwa dia hanya memberikan kemungkinan bahwa di sana ada 2 orang, maka jelas bahwa
ada kemungkinan juga bahwa itu adalah satu orang. Dan karena itulah maka apakah di sana 2 orang atau 1 orang, apakah Yudas yang akan menyerahkan dia itu termasuk di dalam yang tidak percaya atau tidak, itu tergantung dari konteks. Makanya saya sudah memberikan penjelasan saya secara detail tentang konteksnya. Nah, setelah saya memberikan penjelasan tentang konteksnya, mana bantahan dari sang debaters? Sama sekali dia tidak membantah argumentasi yang saya berikan, yang saya tunjukkan dari konteks itu. Jadi di sini poinnya sama sekali tidak ada. Ya. Oke, sekarang kita lihat lanjutan lagi omongan dia. Nah, sekarang saya bukakan bagaimana si Ezra ini menghantam pendapatnya sendiri. Bukan saya yang menghantam loh ya. Dia sendiri yang menghantam pendapatnya sendiri. Itu dikatakan, apakah yang berhak memakan darah dan daging Yesus Kristus? Nah, itu maksudnya yang berhak mengikuti perjamuan kudus. Apakah yang berhak memakan darah dan daging Yesus Kristus adalah bagi mereka yang sudah lahir baru dalam baptisan air? Siapa yang mengatakan bahwa lahir baru itu berkaitan dengan baptisan air? Itu salah, saudara. Ada banyak orang yang salah mengerti, dianggap lahir baru itu sama dengan baptisan atau dibaptis. Itu salah. Ada juga yang berpikir bahwa lahir baru itu kalau bertobat. Itu salah. Ada yang berpikir bahwa lahir baru itu adalah terima Yesus. Itu salah juga. Terus lahir baru itu apa? Lahir baru itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum orang percaya Yesus. Kok bisa? Begini, saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa kita semua ini pada dasarnya sudah mati. Mati secara rohani. Kalau kita mati secara rohani, kita ini mayat secara rohani. Nah, kalau ada mayat, saudara, apakah mayat bisa berespon? Diberi sesuatu bisa berespon? Kalau ada mayat di situ, saudara, kayak ini sate, ada respon? Tidak ada. Dikasih uang, goyang-goyang di mata, respon? Tidak respon. Kenapa? Karena mati. Maka begitu juga kalau sampai ada orang yang mati rohani, dikasih Injil yang baik pun tidak bisa berespon sama sekali. Tidak bisa. Nah, bagaimana supaya mayat yang mati itu bisa respon? Dilahirkan atau dihidupkan dulu, baru bisa respon. Begitu juga. Orang berdosa yang sudah mati rohani, dia dilahirbarukan melalui Roh Kudus sehingga dia akhirnya bisa respon. Begitu dia sudah bisa respon, lalu Allah mengatur supaya dia dengar Injil. Begitu dia dengar Injil, dikaruniakan iman. Sehingga akhirnya dia bisa percaya. Jadi, mengapa orang bisa percaya? Karena sudah dilahirbarukan. Jadi lahir baru dulu, baru bisa percaya. Setelah dia percaya, nanti dia bertobat dari dosa-dosanya. Ya, tapi setelah percaya, dia dibaptis. Jadi lahir baru tidak sama dengan baptisan. Jadi saya lebih condong kalau saudara tanyakan, apakah yang berhak ikut perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya atau yang belum percaya juga boleh. Begini, perjamuan kudus itu kan untuk memperingati karya Kristus di atas kayu salib. Dia mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, itu berarti bahwa yang ikut perjamuan harus orang yang sudah ditebus dosanya. Dan itu berarti bahwa itu harus adalah orang percaya. Nah, perhatikan. Satu ya, dia katakan apa? Saya tidak mau membahas. Kalian saja membahas. Dan hubungkan sama Yudas ya. Nah, ini lagi. Berarti dia mengatakan bahwa Yudas itu orang percaya kan? Tetapi demi meruntuhkan teori saya, dia rela berbohong. Dia bilang bahwa Yohanes 6 ayat 64 itu untuk Yudas. Orang tidak percaya katanya kan? Padahal dia bilang tadi apa? Orang percaya. Atau tidak, lihat-lihat dulu alasannya mengapa tidak ikut perjamuan kudus. Kalau tidak ikut perjamuan kudus karena sakit berat, tidak bisa jalan, ya pergi ke gereja ya mau bilang apa, itu bukan dosa. Ya, tapi kalau saudara secara sengaja tidak mau ikut perjamuan, ya itu jelas adalah sesuatu dosa. Atau juga kita harus ingat bahwa memang perlu persiapan hati di dalam masuk perjamuan. Sehingga kalau saudara memang tidak siap, sebaiknya memang tidak ikut perjamuan kudus. Dan ingat bahwa itu tidak dosa. Ya, justru kalau saudara tidak siap dengan hati yang tidak beres masuk ke dalam perjamuan kudus, justru jadi dosa. Tapi ingat, kalau saudara belum percaya Yesus sungguh-sungguh, jangan ikut perjamuan kudus walau saudara sudah sidi. Kalau saudara tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara ikut. Saudara sudah tapi sidi, saudara ikut perjamuan kudus, saudara berdosa. Jadi kalau perjamuan kudus itu harus orang beriman. Tabis sidi itu tidak jadi patokan. Karena itu saudara, di gereja saya kalau tiap kali perjamuan,
saya selalu bilang begini. Yang sudah percaya Yesus tapi belum tabis sidi, boleh ambil perjamuan. Yang sudah tabis sidi tapi tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahu ambil. Jadi bukan urusannya pada tabis sidinya. Urusannya adalah, standarnya adalah iman. Kalau sudah beriman, boleh ambil. Kalau tidak beriman, tidak layak ikut perjamuan. Jadi tergantung alasannya, sikonnya saya kira. Baru bisa menilai apakah dosa atau tidak. Nah, perhatikan. Maaf ya tadi saya agak ketenggorokannya. Nah, dia bilang apa? Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak percaya, jangan perjamuan kudus, kata dia kan. Inilah aku bilang sama kalian kawan-kawan semua. Saya buka kalah sedikit. Kalau sampai saya ucapkan ayat itu, ya udah KO, dia nggak akan bisa apa-apa. Jangankan dia raja di rajanya teolog, maksudnya ini siapa ini? Teologi dunia ya, bukan teolog Tuhan di surga. Beda, saya nggak nantang itu. Maksudnya profesor dari profesornya teologinya. Taunya Yudas itu ke surga. Oke kawan-kawan. Kalianlah yang menentukan sendiri. Sudah saya bukakan video si Esra. Jadi saya anggap ini hanya lelucon Esra Soro aja ya. Lucu-lucuan aja kita nih. Ya kan? Katanya, kata penggemarnya begini Bogono, begini. Sekarang kalian lihatlah video ini, tonton secara utuh. Biar paham kalian. Ya, saya sudah berjanji akan meruntuhkan tembok itu, tembok yang tinggi kali yang dibawa para teolog. Ya, saya akan runtuhkan itu. Sudah terlanjur saya ucapkan, maka saya akan runtuhkan. Percayalah kalian, dia akan berpikir ulang untuk berdebat dengan saya dengan ucapan dia ini sekarang ini. Ya. Karena dia tahu apa yang terjadi. Ya, kalian bilang si Esra Soro, kalian dan saya hanyalah melaksanakan perjamuan kudus KW2. Lantas KW1 siapa yang melakukan? Jawab sendiri. Karena kalau saya panjangi, nanti terbongkar pukulan telak sama orang-orang yang mengatakan Yudas ke neraka. Salam sang debater. Nah, kita sudah lihat bahwa sang debaters ini mengutip dua video saya yang lain, di mana saya menunjukkan atau mengajarkan bahwa yang mengikut perjamuan itu harus orang percaya. Dia tidak terlalu jelas menunjukkan maksudnya di sini ya, tapi kelihatannya dia mau membangun suatu pemikiran begini, bahwa karena saya mengajarkan yang ikut perjamuan itu harus orang percaya, lalu faktanya Yudas ikut perjamuan, maka kesimpulannya Yudas pasti orang percaya ya. Dan ini dia sebut sebagai pukulan telak bagi saya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya terus terang saja ini sebenarnya serangan yang terlalu remeh ya, sekaligus menunjukkan kelemahan di dalam berlogika dan juga di dalam pemahaman akan Alkitab. Nah, saya akan menunjukkan di mana kelemahan logikanya. Nah, kalau syarat mengikuti perjamuan kudus itu harus orang percaya, apakah itu berarti bahwa semua yang hadir atau ikut perjamuan kudus pasti adalah orang percaya? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa yang ikut perjamuan adalah orang tidak percaya dan dengan demikian dia sebenarnya tidak layak mengikutinya, tapi dia ada di situ? Saya kira dalam kasus seperti itu terlalu banyak juga orang Kristen seperti itu. Yang harus ikut perjamuan kudus adalah orang percaya. Tapi ada banyak orang tidak percaya yang mengikuti perjamuan, mungkin karena ingin menampilkan diri sebagai orang percaya, atau bahkan ada kemungkinan orang yang sebenarnya tidak percaya tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak percaya. Dia pikir dia sedang percaya. Jadi tetap ada kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya ginilah, ya saya kasih ilustrasi. Syarat untuk bermain sepak bola di lapangan itu adalah pakai sepatu. Pada waktu saya bilang syarat main bola itu pakai sepatu, apakah itu harus berarti bahwa semua yang pakai sepatu di lapangan bola itu pasti adalah pemain bola? Atau kalau saya misalnya bikin aturan bahwa yang ikut paduan suara di gereja saya, anggota paduan suara yang nyanyi harus memakai
seragam hitam putih. Nah, kalau saya mengatakan demikian, apakah itu berarti bahwa saat ada orang yang memakai seragam hitam putih, itu berarti bahwa dia adalah anggota paduan suara? Kan jelas tidak. Ya, tidak harus seperti itu. Nah, jadi syarat untuk mengikuti perjamuan kudus adalah orang percaya. Tapi Yudas yang ikut perjamuan kudus belum tentu dia orang percaya. Dengan kata lain, sebenarnya dilihat dari syaratnya, dia tidak memenuhi syarat, tapi dia hadir di sana. Dan bahwa Yudas bukan orang percaya kan sudah saya tunjukkan dari ayat-ayat beserta dengan konteks-konteks semua, tapi itu sama sekali tidak dibahas atau ditanggapi oleh sang debaters. Nah, itu masalah logika. Yang kedua, itu adalah masalah pemahaman Alkitab. Yang saya bicarakan itu di dalam 2 video saya itu adalah perjamuan kudus, perjamuan Kristen, ya. Nah, disinilah yang mana sang debaters tidak mengerti bahwa perjamuan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu dalam konteks agama Yahudi, di mana mereka mengikuti perayaan Paskah. Dan dalam perayaan Paskah itu ada acara makan Paskah yang namanya seder, ya. Dan karena itulah maka Yesus dan juga semua muridnya itu ikut makan Paskah. Nah, di dalam urusan makan Paskah atau perayaan Paskah itu sudah digariskan bahwa semua orang Yahudi itu wajib mengikutinya, ya. Hanya orang-orang yang najis, misalnya dia mengalami menstruasi, seorang perempuan yang menstruasi, atau seorang dalam perjalanan, dia diizinkan untuk tidak ikut perayaan Paskah, termasuk di dalamnya ambil bagian dalam seder, makan itu, ya. Tapi nanti di bulan berikutnya mereka harus ambil. Jadi di situ kita bisa lihat semua orang Yahudi wajib mengikuti perjamuan Paskah, perayaan Paskah, dan kalau tidak melakukannya itu ancamannya hukuman mati. Ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Bilangan 9 ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Sebab dia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini orang Yahudi wajib tidak mengikuti perayaan Paskah, termasuk di dalamnya adalah makan Paskah seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, hukumannya mati. Karena itu tidak peduli orangnya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, mereka harus mengikuti perayaan Paskah. Ya, itu dalam konteks Yahudi, karena setiap kali kata Paskah muncul di dalam Alkitab, baik perjanjian lama juga perjanjian baru, itu tidak pernah merujuk kepada Paskahnya Kristen. Semua itu merujuk pada Paskahnya Yahudi. Karena itu Yesus makan Paskah itu juga itu dalam konteks agama Yahudi. Dan karena semua orang wajib, tidak peduli orang percaya Yesus atau tidak percaya, maka hadirnya Yudas di dalam perjamuan itu sesuai tuntutan agama Yahudi. Dan karenanya dia mengikuti perjamuan makan itu tidak lantas menjadi bukti bahwa dia orang percaya, tidak, ya. Nah, kalau memang karena yang mengikuti perjamuan kudus harus orang percaya, maka semua yang ikut adalah orang percaya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang lain? Mereka juga merayakan Paskah setelah bunuh Yesus, ya. Mereka merayakan Paskah, di dalamnya mereka pasti ikut makan Paskah. Apakah mereka percaya Yesus? Tidak. Ya. Jadi itu harus dilihat dari konteks Paskah Yahudi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sang debaters ini terlalu percaya diri, tapi dia tidak menyadari kelemahan berlogikanya dan juga kelemahan dalam pemahaman Alkitabnya. Dan saya kira ya kita tidak perlu terlalu sombong lah dengan atau melalui kata-kata kita, karena seringkali kesombongan itu menutup mata kita sehingga kita tidak mampu untuk melihat kelemahan kita sendiri. Nah, ini saja tanggapan saya untuk video sang debaters yang berjudul Lelucon Ezra Soro. Nah, setelah saudara mendengar ini, terserah saudara melihat siapakah yang sedang membuat lelucon di sini. Ya, sampai jumpa dalam tanggapan saya berikut. Tuhan memberkati saudara sekalian.